9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas usulan rancangan perda tentang pertanggungjawaban, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna Rabu 24 Agustus 2022. Draft raperda tersebut sebelumnya telah dijelaskan dalam pidato Gubernur DKI Jakarta yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada forum paripurna Selasa 23 Agustus 2022 kemarin. Ketiga, tentang permasalahan aset milik daerah. Aset milik daerah yang berasal dari pemenuhan kewajiban atas koefisien lantai bangunan atau KLB masih kekurangan senilai 2,7 miliar dan pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga belum didukung dengan dokumen perjanjian kerjasama. Dan masih ada 3.110 bidang tanah yang belum bersertifikat. Di samping itu, sebagaimana tertuang dalam catatan lampiran LHP BPK, masih ada beberapa permasalahan untuk ditindaklanjuti, antara lain yaitu aset tetap tercatat ganda, belum ada ketetapan statusnya, tidak diketahui keberadaannya, kesalahan klarifikasi pencatatan, kartu inventaris barang atau KIB belum muktahir. Aset tanah dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga dan tanah dalam sengketa. Dalam rangka menindaklanjuti beberapa permasalahan tersebut, kiranya beberapa ketentuan atau peraturan Kepala BPN dapat membantu solusinya. Mohon tanggapan eksekutif daerah. 4. Berkenaan dengan jumlah silva yang telah disampaikan dalam P2 APBD 2021 sebesar 9,72 triliun, Pemprov DKI Jakarta dapat mengalokasikan secara optimal pada kegiatan program pengendali banjir dan abrasi serta program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman bagi warga berpenghasilan rendah atau NBR. Diharapkan ke depannya Pemprov DKI Jakarta dapat memaksimalkan tata kelola keuangan daerah sesuai perencanaan yang jauh lebih baik. Mohon tanggapan. Keempat, fraksi PKS menilai sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBD 2021 yang cukup besar, yaitu 9,72 triliun harus digunakan secara efektif bagi pemulihan ekonomi dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, pemulihan ekonomi berbasis UMKM, pengembangan pariwisata maupun penambahan modal bagi BUMD yang potensial dan harus dipulihkan akibat pandemi perlu menjadi prioritas. Mohon tanggapan. Kelima, pajak daerah yang ditargetkan sebesar 37,21 triliun hanya dapat terrealisasi sebesar 34,57 triliun atau sebesar 92,91%, di mana 3 pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta biaya perolehan atas tanah bangunan hanya dapat terrealisasi secara berturut-turut sebesar 98,12%, 82,41% dan 78,64%. Dengan demikian selama 4 tahun berturut-turut Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta gagal mencapai target yang ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa imbas dari tidak tercapainya target pajak daerah akan mengakibatkan program pembangunan maupun belanja daerah tersendat yang tentu saja akan merugikan masyarakat. Hal ini Selanjutnya, fraksi PAN juga mengapresiasi kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggratiskan pajak bumi dan bangunan khusus untuk lahan 60 meter dan bangunan 36 meter persegi. Sebagai kebutuhan dasar semua orang, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan setiap orang di Jakarta bisa tinggal aman dan tidak terusik karena pajak. Namun demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan PAD DKI Jakarta tidak turun agar keberlangsungan dan pembangunan di DKI Jakarta tidak terganggu.
Keadaan silpa sebesar 9,72 triliun rupiah membuktikan bahwa Pemprov DKI tidak cermat dalam melakukan perencanaan program dan penganggaran. Hal ini menjadi anomali. Pasalnya pada pembahasan perubahan APBD 2021 justru terdapat program-program yang dihapuskan atau dikurangi pembiayaannya untuk mengakomodir penganggaran pada program lain, termasuk untuk alokasi ke penyertaan modal daerah dengan harapan BUMD yang dimaksud dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang nyatanya alokasi anggaran tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal program-program yang dihapuskan atau dikurangi anggarannya dapat mempercepat pemulihan dampak COVID-19 atau untuk kepentingan publik. Mohon. Pertama, dalam hal penerimaan daerah, fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta mendorong agar Pemprov DKI Jakarta dalam hal penerapan online system terhadap seluruh wajib pajak, terutama kepada WP, PB, KB. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 masih ditemukan 1,3 juta kendaraan bermotor, dan pada tahun 2021 masih ditemukannya adanya piutang PKB dalam neraca per tanggal 31 Desember 2021 sebesar 129 miliar lebih. Hal tersebut karena masih belum optimalnya sistem pengendalian internal pengelolaan piutang PKB, terutama dalam hal KBM yang telah bermutasi keluar kota yang masih memiliki piutang pokok PKB. Hal ini selaras juga dengan implementasi peraturan gubernur nomor 120 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 185 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Mohon penjelasan. Keempat, fraksi Partai Golkar mendorong adanya perbaikan data sistem pada program unggulan Kartu Jakarta Pintar karena adanya kelebihan pembayaran KJP untuk siswa yang telah lulus. Kelima, fraksi Partai Golkar menilai masih ditemukan kelemahan proses pendataan, penetapan, dan pemungutan pajak daerah yang berimbas pada berkurangnya pendapatan pajak daerah. Catatan kami tidak lain merujuk kepada pernyataan Saudara Gubernur sendiri pada bulan April lalu yang meminta bantuan Kementerian PUPR untuk ikut menangani banjir di Jakarta. Kami sangat mendukung pernyataan ini, namun kami juga mengingatkan Saudara Gubernur dan jajarannya bahwa bantuan Kementerian PUPR tersebut bisa terlaksana apabila Pemprov DKI Jakarta bisa menyediakan lahan sekitar sungai yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai. Karena penyediaan lahan sekitar sungai memang menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta, bukan tugas pemerintah pusat. Setelah lahan tersedia, barulah Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC dapat melaksanakan normalisasi sungai. Selama lahan tidak tersedia karena belum dibebaskan atau lainnya, maka Kementerian PUPR tidak bisa menormalisasi sungai Jakarta. Bahkan akibat kendala lahan sekitar sungai ini pula, program naturalisasi yang menjadi andalan Saudara Gubernur tidak berjalan dengan baik. Karena itulah, di sisa masa jabatan ini kami sangat berharap kerja nyata Saudara Gubernur dalam mengatasi masalah penyediaan lahan sekitar sungai-sungai besar Jakarta, khususnya Ciliwung ini, baik melalui pembebasan atau lainnya, agar Kementerian PUPR bisa segera menormalisasi sungai. Kami tidak pernah bosan mengingatkan masalah ini dengan rangka tawashau bil haq demi Jakarta yang maju, kotanya bahagia warganya. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.